Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan lagi untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Alkitab, yaitu dari surat Roma pasal 6 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-14. Bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang dampak dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita yang berdosa ini. Salib Yesus adalah lambang kematian dan kemenangannya atas kuasa dosa. Salib adalah kasih Allah yang dinyatakan di dalam kesempurnaan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, Allah akan menunjukkan kasih-Nya. Dalam terjemahannya itu, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Hanya lewat salib kita mengerti betapa besar kasih Allah kepada dunia ini. Dari saliblah kita bisa mengerti bahwa kasih Allah yang dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, Allah menyerahkan anaknya bagi kita justru waktu kita masih berdosa. Kasih Allah yang begitu besar dan seumur hidup kita tidak akan mungkin dapat menyelami begitu dalam kasih-Nya bagi kita. Paulus berkata begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalam kasih Allah bagi kita. Mungkin kita tidak bisa mengerti sampai sejauh mana kasih Allah, tetapi satu hal yang Allah mau ataupun yang Allah inginkan supaya kita dapat mengerti bahwa kasih-Nya begitu besar sehingga Ia mau mengampuni kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan Aku buat menjadi putih seperti salju. Kasih-Nya memanggilmu pulang. Kasih Tuhan cukup menjamin bahwa kita diampuni karena kasih-Nya yang begitu besar. Itu adalah kasih yang memperdamaikan. Bukan hanya memperdamaikan saja, tetapi juga menguduskan. Kasih yang mengubah dan mentransformasikan bahkan ketika kita belum menyadari supaya kita tidak hidup berkepanjangan di dalam belenggu dosa. Sekalipun mungkin kita jatuh dalam dosa, namun kita tidak akan selama-lamanya berkanjang ataupun berlarut dalam dosa karena kasih-Nya yang akan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan juga saya. Alkitab mengajarkan mengenai kebenaran ini, bahwa Kristus mati buat kita bukan hanya satu etika yang tinggi, tetapi ada suatu realitas yang Allah perbuat melalui Kristus di kayu salib. Allah ingin supaya kita selalu ingat di dalam hati kita bahwa Kristus mati buat kita bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun 2000 tahun yang lalu kita belum lahir, tetapi dosa-dosa kita sudah ditimpakan kepada Kristus. Benarlah jika Yesaya 43 mengatakan, Ia mati, tertikam, disiksa oleh karena pelanggaran dosa kita. Kristus tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi lebih daripada itu semua, Ia mati untuk manusia, termasuk untuk kita semua yang hidup 2000 tahun kemudian, yaitu saudara dan saya. Di salib itu bukan hanya Yesus yang disalibkan, tetapi juga dosa-dosa kita dan kuasa dosa yang menguasai kehidupan kita. Roma 6 mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Yesus. Artinya bahwa 2000 tahun yang lalu waktu Kristus disalibkan, dosa kitalah yang ditanggungnya di kayu salib itu. Ini adalah suatu doktrin yang besar dan mengatasi semua hikmat manusia. Misteri yang seharusnya selalu orang Kristen renungkan adalah satu misteri bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Paulus menjelaskan, bagaimana mungkin kamu sudah percaya tetapi masih hidup di dalam dosa? Tidak mungkin. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak hidup di dalam dosa. Ia bisa saja jatuh dalam dosa tetapi tidak dikuasai oleh dosa karena ia sudah dibaptis di dalam Kristus. Ada satu perubahan identitas di dalam dirinya.
Ketika kita sudah dibaptis di dalam Kristus, artinya bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Itulah sebabnya jika Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah, kita pun dapat diperbaharui oleh Allah. Kita dapat berubah. Tidak mungkin kalau kita sudah dibaptis di dalam Kristus tetapi kita masih hidup dengan manusia lama kita. Kasih Tuhan yang begitu besar dan tinggi sehingga Ia memberikan jalan bagi kita untuk hidup dalam keselamatan. Tidak ada lagi kita yang dikuasai oleh dosa. Kita sudah berpindah dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Ada perubahan ajaib yang terjadi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jangan ada orang yang mempermainkan Tuhan dengan mengatakan begini, aku diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat yang sama pun ia menyukai dan juga hidup di dalam dosa. Kalau perubahan hanya berubah di tempat, itu bukan perubahan yang sesungguhnya. Dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu suka tidak bekerja, tetapi sekarang mulai mencari pekerjaan. Dulunya rajin, dulunya malas, tetapi kemudian boleh menjadi rajin. Dulunya tidak pernah baca Alkitab, sekarang mulai baca Alkitab. Ini bukan perubahan yang Tuhan kehendaki, bukan hanya itu yang Tuhan mau. Perubahan yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki ialah supaya kita mengalami perubahan yang esensial karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kalau Kristus di dalam kita, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa aku menikmati dosa? Paulus menyadari bahwa orang Kristen masih bisa jatuh di dalam dosa lagi. Kekuatan dosa dalam diri kita memang telah dipatahkan oleh salib Kristus. Tetapi bukan berarti dosa sudah kehilangan kuasanya sama sekali pada diri kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan supaya kita bisa memandang kepada Kristus. Supaya ketika kita memperingati Jumat Agung, kita sadar bahwa Kristus telah mati dan kita dipersatukan dengan Dia di dalam kematiannya. Tubuh dosa sudah kehilangan kuasanya. Jangan dibohongi oleh dosa dan si jahat. Kematian Kristus sudah membayar semuanya. Dosa kita sudah ditinggalkan dan juga dibawa di kayu salib. Iblis dan tubuh masih bisa menggoda kita, tetapi Dia tidak bisa menguasai kita lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika salib diberitakan, dan juga ketika kita telah mendengarkan bagaimana bahwa Kristus telah bangkit dari kematiannya, Tuhan ingin kita mengerti betapa besarnya kasih-Nya bagi kita semua. Ia juga mengingatkan betapa kita sudah dipersatukan dengan Kristus, sehingga tubuh dosa kita sebenarnya sudah hilang kuasanya. Kita bisa mengalahkan dosa itu dengan pertolongan Tuhan. Kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup lagi di dalam belenggu dosa? Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak sanggup mengampuninya. Tuhan ingin kita datang seperti anak yang hilang itu, datang dengan kesadaran bahwa dirinya ataupun diri kita berdosa di hadapan Tuhan. Datang bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan perasaan yang tidak layak. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang sakit dan orang berdosa. Salib diberikan kepada mereka yang mau mengaku dosanya dan percaya kepada Tuhan. Salib diberikan kepada mereka yang mau percaya dan mengaku bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Maukah Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Tuhan? Jikalau kita tidak kembali kepada salib Kristus, kita menyangkal Dia. Hidup kita akan menjadi kesia-siaan belaka. Kita tidak akan mendapatkan perubahan yang ajaib. Dalam keseluruhan perikop ini, Paulus mau membicarakan dampak kematian dan kebangkitan Kristus bagi perjuangan kita untuk melawan dosa. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi Bapak, Ibu, dan juga saya. Bahwa pergumulan manusia melawan dosa memang sangatlah berat, tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Memang dosa masih tetap merupakan musuh besar kita. Namun kini kita dapat menghadapinya dengan pengharapan yang baru, bukan dengan keputusasaan. Apa yang telah dilakukan Kristus dan apa dampaknya bagi kita telah diungkapkan di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dalam perikop bacaan kita.
Sekarang di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, Paulus menguraikan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita. Mula-mula Paulus menjelaskan bahwa hubungan antara dosa, tubuh, dan keinginan yang kemudian menghasilkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa terjadi karena kita menuruti keinginan tubuh yang dikuasai oleh dosa. Dapatkah hal ini kita cegah? Ya, tentu saja. Kata hendaklah merupakan perintah bagi kita, dan itu bisa berarti bahwa kita bisa mengambil bagian di dalam hal ini. Kematian dan kebangkitan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Namun kematian dan kebangkitan Kristus tidak berdampak nyata di dalam kehidupan kita apabila kita membiarkan dosa merajalela dalam tubuh kita. Untuk itu semangat untuk memperbaharui diri, semangat untuk mau lebih mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Amin untuk firman-Nya.